Baik, selamat pagi para peserta pegiat literasi pelatihan komunitas literasi Kabupaten Natuna. Baik, kita akan memulai kegiatan. Izinkan saya dulu membacakan susunan acara kita. Susunan acara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, kemudian kata sambutan. Kemudian setelah itu paparan dari narasumber. Baik. Hadirin yang kami hormati, acara akan kita mulai. Ucap bismillah mulai bicara, semoga mudarat kian menjauh. Izinkan kami mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Bapak Wan Mansur, Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Pak. Pagi. Kemudian selamat pagi kami ucapkan juga kepada Kepala Dinas Perpustakaan yang diwakili oleh Bapak Hasanuddin, Kabid Perpustakaan. Pak, selamat pagi, Pak. Yang terhormat kami ucapkan selamat pagi kepada Kepala Kantor Pasar Pulau Riau, Bapak Asep Juanda, Pak. Ya, kami juga mengucapkan selamat pagi kepada Ketua FTBM Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Pak Harken. Kabupaten Natuna, maaf. Ya. Pikirannya mulai. Masih awalnya Tanjung Pinang. Ya. Ya, selamat pagi, Pak ya. Ketua FTBM Kabupaten Natuna. Selamat pagi juga kepada para narasumber sekaligus pengurus pusat Taman Baca Literasi, Bapak Faisal, kemudian narasumber kita Bapak Haris Munandar, serta para hadirin semua yang hadir di tempat ini. Baik, kita mulai acara kita pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin persilakan untuk berdiri. Hadirin silakan duduk. Untuk menambah hikmat dan kelancaran acara ini serta informasi yang akan kita terima selama kegiatan ini lebih bermanfaat, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Saudara Awali. Kepada Saudara Awali, disilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sejenak kita menundukkan kepala, menadahkan tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini dan selanjutnya berjalan dengan lancar, membawa berkah manfaat untuk kita semua. Doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, disilahkan menyesuaikan. Ala hadiniyah kuliniyatin sholih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur senantiasa kami sampaikan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Mu, sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pelatihan komunitas literasi se-Kabupaten Natuna. Ya Allah, bimbinglah kami dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang berkah manfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang Maha mempersatukan. Kami mohon ya Allah, persatukanlah, kuatkanlah persatuan kami ya Allah, agar apa yang kami lakukan untuk negara dan bangsa ini dapat bermanfaat. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah yang mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah dan perkenankanlah doa kami ya Allah, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Forum Taman Bacaan Kabupaten Natuna. Pada Bapak Hakim kami silakan. Saya mohon izin ya Pak Master. Karena nggak nyaman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini karena kasih sayang beliau, kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka pelatihan komunitas literasi se-Kabupaten Natuna yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Salawat beriring salam selalu kita panjatkan ke junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, sekarang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di nomenklatur baru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, yang dalam hal ini diwakili Kabid PTK Bapak Wan Mansur, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Daerah, yang hal ini diwakili Kabid Perpustakaan Bahasa Milik, yang saya hormati Kepala Kantor Nanti yang pertama Pak. Bahasa Provinsi Kepulauan Riau,
Terima kasih Pak sudah hadir, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami dari Forum TPM Pembacaan Masyarakat, teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan dari kawan-kawan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati rekan-rekan penggiat literasi, apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Dan wabil khusus salam ini saya sampaikan kepada pengurus pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat hari ini hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, 2 orang pengurus pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat. Yang pertama sahabat saya Bang Aris, mohon izin Bang berdiri Bang. Ya, Kak, kalau biasanya panggil Abang kalau di sini Bang ya. Bang Aris Munandar, terima kasih atas waktunya. Dan satu orang lagi sahabat saya dari 2006 kami merintis literasi di Kabupaten Natuna ini, Bapak Muhammad Faisal. Mohon izin berdiri Pak Muhammad Faisal. Ya, hari ini sudah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mewakili rekan-rekan dari penggiat literasi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau sudah memberikan kepada kami tempat, ruang dan waktu, memberikan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kami tunggu, yaitu pelatihan komunitas literasi. Hari ini Pak, perlu kami sampaikan di forum yang berbahagia ini, bahwasannya di Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Natuna itu terhimpun 24 taman bacaan dan rumah baca. Itu menyebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Hari ini ada yang dari Pulau Lau, TPM Azam perbatasan. Alhamdulillah musim-musim utara gini Pak Kabit ya tidak mengenal cuaca demi perjuangan untuk mengeluarkan literasi di Kabupaten Natuna. Ada juga dalam perjalanan dari teman-teman kita dari Sedanau, kayaknya belum kelihatan hari ini. Ya masih dalam tadi WA saya di grup, masih dalam perjalanan. Semoga kita doakan rekan kita sampai dengan selamat. Rekan-rekan juga hari ini penggiat-penggiat literasi ini ada juga yang dari Pulau 3 Barat. Ya, ada TBM Pedas Rokan dan TBM yang di Setumuk namanya yang terbaru. Ada juga dari Segeram, yang jauh-jauh ini Pak Asep. Kalau Pak kami tidak paham wilayah, jadi saya harus sampaikan ke Kang Aris juga ini. Ya mungkin Kang Aris sudah Segeram sudah sampai Kang ya. Kang Aris sudah sampai. Ya mungkin next ke Pulau 3 Barat, Kang Aris, dan next ke Pulau Laut. Biar kita berselancar dulu. Biar tahu pula bagaimana kami hidup di perbatasan laut ini. Bapak Ibu yang berbahagia, teman-teman peserta pelatihan yang berbahagia, bicara literasi itu bukan baca tulis saja. Literasi itu sifat universal. Dari pertama manusia hadir di muka bumi sampai hari ini peradaban zaman milenial itu semua beradaptasi, beradaptasi dengan literasi. Karena literasi hari ini yang diketahui masyarakat, yang sama-sama tugas kita menyampaikan, yang hanya diketahui literasi itu hanya baca tulis. Sebenarnya literasi itu bagaimana kita menganalisa, ya, mengkritisi, menghitung, sambil membaca hal-hal yang hari ini semuanya secara universal itu ada di kehidupan kita, ya, ada di kehidupan kita masing-masing. Dan begitu sangat pentingnya literasi. Di dalam salah kitab suci Al-Quran disebutkan bahwasannya membaca itu adalah kunci dari segala hal. Ya, makanya juga hari ini Allah menurunkan ayat yang pertama itu Iqra, bacalah. Bahwasanya begitu pentingnya literasi di tengah kehidupan masyarakat, apalagi di zaman milenial hari ini literasi berkembang berbagai macam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga hari ini dari Forum Taman Bacaan Masyarakat siap bermitra dengan pemerintah daerah, dan itu sudah juga kami buktikan. Kami sudah juga bersilaturahmi ke kantor perpustakaan daerah, ya Bang Iko ya. Terima kasih atas waktunya juga terus berkoordinasi dengan kami. Kami juga sudah ke Dinas Pendidikan, Pak Kabit waktu itu masih di perikanan.
Kami juga sudah ke dinas-dinas terkait, Kang Haris, itulah bentuk kami siap. Forum TBM siap bermitra dengan masyarakat untuk membantu tugas-tugas dari pemerintah daerah. Insya Allah hari ini apa yang kita lakukan hari ini juga bentuk kita bermitra dengan pemerintah. Dan Pak Hasan, Pak Wan Mansur, kami juga berharap setelah ini juga adalah pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Kami siapa? Apapun kalau ada hal mengenai literasi, tak usah sungkan, tinggal telepon. Kita siap bergerak. Ya, rekan-rekan, kita siap bergerak. Ya, ini teman-teman sudah kontak jalan. Ya, hari ini tanpa ada, karena TBM sekali lagi rumah baca itu dibentuk atas partisipatif masyarakat. Rumah Bapak Kantipmas dengan caranya sendiri, terus masuk ke kampung-kampung, ke SD-SD, menggerakkan. Begitu juga teman-teman komunitas Kompas Benua, komunitas Natuna Sastra bergerak untuk melestarikan budaya di Natuna. Begitu juga hari ini kami juga memapping Pak Kabit, Kang Aris, TBM sehingga ke depan jelas arahnya. TBM yang bergerak hari ini konsentrasi di budaya, ada Kompas Benua, ada Natuna Sastra, ada juga teman-teman dari Medas Loka. Teman-teman yang hari ini TBM bergerak di lingkungan, ada TBM Taman Ilmu yang sekarang, ada juga TBM teman-teman yang bergerak yang hari ini khusus untuk life scale, ada teman-teman dari TBM SKP. Jadi semuanya bergerak dengan pola-pola masing-masing. Ini dalam bentuk aktualisasi diri. Jadi TBM itu jangan hari ini dikonotasikan Pak Kabit hanya tempat membaca dan menulis. Tidak, kami bermetafosis mengenai hal bermacam ragam. Hari ini juga bagaimana peningkatan ekonomi kreatif, TBM juga berperan di situ. Insya Allah Pak Kabit, apapun bentuknya, kami siap bermitra dengan pemerintah. Mohon izin, tidak afdol kelihatannya kalau kita tidak berpantun juga hari ini. Saya siapkan pantun. Ya, mohon izin sebelum saya berpantun, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Asep ya, dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau yang sudah memberikan tempat dan waktu ilmu. Ini warisan yang sangat luar biasa kepada kami di Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Natuna. Mohon maaf juga kalau ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, tidak ada maksud hati, tapi itulah bentuk kepedulian kita bersama bagaimana memang literasi menjadi hal yang penting bagi kehidupan ini. Iqra ayat pertama yang diturunkan Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Banyak membaca bisa menyelesaikan masalah, ilmu dan informasi bertambah tak terkira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Hakim. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Riau, Bapak Asep Juanda. Kepada Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh elok isi Kurindam 12 karya Sanganutan. Bapak Faisal dan Bapak Aris Munandar, pengurus TBM pusat, yang alhamdulillah pada kesempatan ini dapat bersama-sama hadir. Dan mudah-mudahan saya dapat menjaga diksi saya, tidak mengeluarkan diksi Sunda. Dan Kang Aris sama-sama dengan saya dari Sunda. Teman-teman panitia yang kami banggakan, juga Bapak Ibu, teman-teman, para peserta kegiatan pelatihan komunitas literasi Kabupaten Natuna yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau yang berdirinya itu tahun 2009, berarti sampai dengan saat ini kurang lebih 12 atau 11 tahunan gitu ya. Dan dari masa waktu tersebut mungkin beberapa kali kami melaksanakan kegiatan di Kabupaten Natuna selain di 6 kabupaten kota lainnya di Kepri ini. Namun berkaitan dengan kegiatan FTBM sendiri, kalau tidak salah baru sekarang ya, Mas Teguh ya? Nah, kemudian dari kami itu sekarang ada KKLP, Kelompok Kepakaran Layanan Profesional. Jadi setiap staf ataupun juga teman-teman di balai kantor di Indonesia yang terdiri atas 30 balai kantor itu dipersilakan memilih salah satu kepakaran. Kalau tahun kemarin ada 10 kepakaran, kalau tahun sekarang ada 8 kepakaran, jadi ada yang digabungkan gitu. Nah, salah satu kepakarannya adalah mengenai KKLP atau kepakaran layanan profesional mengenai literasi. Dan satu-satunya dari Kantor Bahasa yang mengikuti KKLP kepakaran tersebut atau yang berada di KKLP tersebut adalah Mas Teguh gitu. Nah, jadi hal-hal kegiatan dengan literasi atas nama Kantor Bahasa diampunya adalah oleh Mas Teguh gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama juga bagi Bapak Wan Mansur dari Kansli, Pak Hasanuddin dari Dinas Perpustakaan, juga Bapak Aken dari TBM dan juga dari TBM Pusat, Pak Faisal dan Bapak Aris Menanda. Dalam hal ini alhamdulillah saya lihat dari awal sampai akhir ini kesigapan dan juga insya Allah mudah-mudahan kerjasama dengan TBM di Natuna ini mudah-mudahan dapat terjalin dengan baik, terjalin dengan erat. Terlebih kalau di Natuna Pak, perlu saya sampaikan bahwasannya ini ada pegiat yang kemarin hasil penilaian atau lomba yang kami laksanakan tahun 2020 atau tidak salah itu kami melaksanakan kegiatan penilaian terhadap pegiat literasi yang ada di Kepulauan Riau ini gitu. Dan alhamdulillah salah seorangnya adalah yang mendapat predikat terbaik dari Kabupaten Natuna, yaitu Bapak Muhammad Faisal. Jadi dengan demikian berkaitan dengan literasi di Kabupaten Natuna ini tokohnya sudah ada, pegiatnya juga banyak ya, kemudian juga TBM-nya juga banyak. Tadi disebutkan oleh Pak Harken itu 24 ya Pak ya, 24 di Natuna ini ada sekitar 15 kecamatan ya, kecamatan berarti kurang lebih ada yang 2 ya, ada yang 1 mungkin ya. Itu di tiap kalau diratakan per kecamatan, tapi kenyataannya mungkin juga di kecamatan tertentu tidak ada ya. Nah, jadi ini sangat membanggakan juga, dan kalau tidak salah di Natuna di Tanjung Pinang juga itu kurang lebih ada 24 TBM kalau tidak salah gitu yang aktif gitu. Dan tadi Mas Teguh itu menyinggung Natuna masih ingatannya masih kemarin di Tanjung Pinang. Nah, karena sebelum kami ke sini kami berkegiatan dulu di Tanjung Pinang gitu. Nah, dan alhamdulillah Kang Aris juga beberapa hari sebelum berangkat ke sini sudah berada di Tanjung Pinang. Jadi karena beliau pengurus pusat gitu, jadi ingin juga silaturahmi melihat kondisi bagaimana TBM di Kepulauan Riau ini, salah satunya di Tanjung Pinang dan juga di Natuna. Nah, ini semangat yang luar biasa yang terus perlu dijaga dan terus dibangun. Kemudian berkaitan literasi juga, khususnya di Kepulauan Riau, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan dan terus gaungkan juga berkaitan dengan tokoh fenomenal literasi nasional, Bapak pahlawan nasional, ya yang karya-karyanya sangat banyak sekali, bahkan juga memengaruhi bagaimana arah perjuangan bangsa Indonesia berkaitan dengan bahasa nasional, yaitu Raja Ali Haji. Walaupun beliau mungkin tidak di Natuna, tapi di Tanjung Pinang, ya di Penyengat, tapi itu sama-sama
satu provinsi yang mungkin kesepakatan ini pun perlu dikaitkan juga kepada beliau, karena tidak semua provinsi mempunyai tokoh bahasa, tokoh literasi seperti beliau gitu. Bahkan tahun 2020 kemarin Bapak Kristomi, ya, dosen dari UI, menyatakan bahwasanya beliau itu adalah linguis pertama, bapak bahasa pertama di Indonesia. Ya, di antaranya dengan karyanya, ya, Kitab Pengetahuan Bahasa dan Bustanul Katibin. Itu karya tulis, ya, karya tulis beliau. Ya. Nah, itu sebagai juga dasar akar dulu adanya bahasa Indonesia. Nah, jadi dengan demikian keliterasian di Kepri khususnya berkaitan dengan baca tulis itu sangat luar biasa. Jadi dengan demikian jika teman-teman ya para pengurus TPM gitu ya bergiat dalam literasi ini, ya memang dari atasnya, dari sejarahnya di wilayah Kepulauan Riau ini sudah kuat akarnya. Tetapi kalau akar tersebut ya kemudian tidak disirami, ya digiatkan kembali, ya mungkin tidak akan berbuah sampai sekarang. Buahnya hanya dulu saja waktu zaman dulu, waktu Ali Haji gitu ya. Walaupun pada tahun 2004 beliau itu juga digelari oleh pemerintah itu sebagai pahlawan nasional, ya, berkaitan dengan pemurnian bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Karena waktu dulu kan dikeluarkannya Sumpah Pemuda tahun 1928 kita belum mempunyai bahasa nasional. Kita dikerahkan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan bagaimana struktur bahasa Indonesianya pada waktu itu belum ada, yang digunakan adalah bahasa Melayu yang sudah ada tata bahasanya, salah satunya karya Ali Haji. Dan hal ini tentunya tidak hanya berhenti pengetahuan ini di kita saja, tapi juga pada generasi-generasi berikutnya. Ya, mudah-mudahan menjadi satu motivasi, menjadi satu pegangan bahwasanya di Kepri ini, ya, baik itu Tanjung Pinang, Natuna, Batam, Anambas, Lingga, ya, dan semuanya yang berada di Kepri ini mempunyai semangat yang memang sangat luar biasa berkaitan dengan literasi. Kemudian Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Harken memang demikian ya, banyak literasi tersebut, ada literasi budaya, baca tulis, kemudian juga digital dan sebagainya gitu. Nah, untuk sementara ini kantor bahasa sendiri masih terfokus kepada literasi baca tulis, literasi baca tulis, dan juga apalagi adanya berkaitan dengan karya sastra atau karya populer dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kami pun memfasilitasi para pegiat yang gemar menulis, misalnya ingin menulis di koran gitu, kami bekerja sama dengan salah satu koran, di antara para penulis tersebut ingin menyumbangkan tulisannya gitu. Ya tentunya karena fokus kami berkaitan bahasa dan sastra, ya berarti tulisan tersebut ada kaitannya dengan bahasa dan sastra, termasuk literasi juga, itu bisa dikirimkan ke kami. Pada tahun ini baru dibukanya tahun kemarin kami melaksanakan kerjasama tersebut. Nah, pada pertama alhamdulillah banyak respon yang sangat positif, tapi di ujung-ujung mendekati akhir tahun ternyata para penulis mulai mungkin tak lelah, sibuk ataupun apa, sehingga kekurangan. Akhirnya redaktur pada waktu itu menerima juga tulisan dari luar Kepulauan Riau gitu. Dan sehingga bulan Desember dan Januari kami sempat pakai, walaupun memang tulisan-tulisan yang dari kantor bahasa pun dapat saja kalau memang dipaksakan ada, tetapi dalam ini karena untuk menyediakan lahan untuk para penulis pemula, ya terlebih juga untuk para penulis yang sudah mahir, ya tentu sangat baik juga. Tapi ternyata dalam 2 bulan kemarin itu kami tidak menerima tulisan tersebut. Nah, barangkali kedepannya di antara Bapak Ibu ya dari Natuna juga bisa menyumbangkan tulisan, baik itu di koran ataupun laman kami. Selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah dalam kegiatan ini pun kami sangat bangga karena
kehadiran Bapak Ibu yang sangat respect gitu ya. Terlebih dalam kesempatan ini kita bersama-sama ini dihadiri oleh FTBM Pusat, Ketua FTBM Kabupaten Natuna, kemudian juga dari Bapak Kadis yang diwakili juga ada, dari Bapak Kadis Perpustakaan juga ada. Nah ini mudah-mudahan kebersamaan ini dapat terus berjalan dan juga menghasilkan buah yang lebih manis gitu, diantaranya berkaitan dengan literasi ini. Berkaitan dengan FTBM, mudah-mudahan nanti pun selain jumlahnya dapat bertambah, tapi juga produktivitasnya juga semakin kuat, semakin tumbuh gitu ya. Karena kalau FTBM juga sebagai salah satu fasilitas dalam literasi gitu ya, itu terhitung sudah banyak juga. Kalau berdasarkan perhitungan di Kepri ini kalau tidak salah kurang lebih ada 200 FTBM ya. Tapi dari 200 tersebut mungkin ada yang masih kokoh bertahan, ada yang karena kesibukan dan sebagainya juga, ada yang sudah tidak aktif lagi gitu. Nah itu untuk sarana masyarakat sebenarnya yang masih aktif tersebut untuk dapat berliterasi sehingga dapat mendongkrak nilai hasil survei ya, yang dari berbagai survei selama ini kan menunjukkan Indonesia itu berada di tingkat yang sangat memprihatinkan ya gitu. Jadi ada ke-1, ke-2, ke-3-nya itu dari bawah, begitu, tidak dari atas gitu. Nah ini beberapa hal. Kalau dari segi perpustakaan sendiri, kalau tidak salah secara regional atau internasional ya, perpustakaan yang di Indonesia ini kedua ya, setelah India tidak salah. Jadi sangat banyak. Terlebih kalau ditambah dengan KPM dan sebagainya. Jadi dengan demikian ini tinggal bagaimana kita melaksanakan hal tersebut sehingga literasi di negara kita ini semakin maju. Nah, rupanya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari sikap, perbuatan, perkataan, terlebih mungkin apa yang dikatakan oleh saya terkait mungkin informasi ataupun hal lain pada kesempatan ini. Jika ada yang salah boleh dikoreksi. Kalau ada yang benar, mudah-mudahan ini menjadi satu hal jalan pegangan juga untuk melaksanakan kegiatan literasi di Natuna ini. Saya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat Bapak Asep. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan yang diwakili saat ini oleh Kabid Perpustakaan Bapak Hasanuddin. Untuk kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Izinkan saya menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Bu Kadis kepada Bu Asep, kepada pasien rombongan, karena beliau ada keperluan keluarga yang mendadak jadi tidak bisa hadir bersama kita. Dan izinkan saya mengucapkan wilujeng sumping untuk Pak Asep dan rombongan di Kabupaten Natuna. Boleh kan Pak ya? Diksi Sunda saya gunakan. Kebetulan saya bukan orang Sunda jadi nggak bisa diprotes. Dan izinkan saya untuk membacakan kata sambutan dari Ibu Kepala Dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau,
Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wan Mansur. Yang saya hormati Pengurus Pusat FTBM Bapak Aris Munandar dan Bapak Muhammad Faisal. Kemudian yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Forum TBM Kabupaten Natuna Bapak Harken, dan para peserta pelatihan komunitas literasi se-Kabupaten Natuna. Seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan laporan PISA yang dirilis Selasa 3 Desember 2019 yang lalu, skor membaca Indonesia ada di peringkat 74 dari 79 negara, telah membuat kita tersentak dan menjadi polemik di Indonesia. Potret serumit masalah pendidikan Indonesia dalam kategori kemampuan membaca, sains dan matematika, skor Indonesia tergolong masih rendah. Pada kategori kemampuan membaca, Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 74 negara dengan skor rata-rata 371, turun dari peringkat 64 pada tahun 2015. Fakta tersebut setidaknya memberi kita masukan objektif tentang perbaikan yang perlu dilakukan ke depan. Rendahnya kemampuan membaca masyarakat Indonesia tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi secara serius, karena kita ingin menjadikan populasi yang melimpah pada tahun 2030 nanti sebagai bonus demografi, bukan menjadi bencana demografi. Agar bisa mencapainya dibutuhkan penguasaan literasi dasar, karakter, dan kompetensi. Untuk itu, upaya perbaikan dan peningkatan terus diupayakan dari seluruh pihak. Apa yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau ini patut diberikan apresiasi. Memiliki perhatian dalam peningkatan kompetensi dan penguatan kelembagaan bagi komunitas taman bacaan masyarakat di Kabupaten Natuna. Enggak, 2 lembar ini Pak. Artinya Ibu Kadis kami perhatian. Sempat-sempatnya beliau bikin 2 lembar ini. Bapak Ibu yang terhormat, TBM memiliki peranan penting dalam menunjang pembudayaan kegembaran membaca di masyarakat. TBM merupakan wujud nyata dari adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap masa depan bangsa, khususnya Kabupaten Natuna. Dengan adanya keberadaan TBM, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk bisa mendapatkan bahan pustaka yang berkualitas. Menyadari akan pentingnya keberadaan TBM yang menyasar pada segala lapisan masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memandang perlu adanya kolaborasi bersama, sesuai yang disampaikan Pak Harken tadi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk juga Pak Wan Mansur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam forum TBM Kabupaten Natuna beserta organisasi lainnya dalam ikatan perjanjian kerjasama peningkatan literasi di Natuna. Alhamdulillah Pak, artinya Bu Kadis kami cukup perhatian dalam ini. Ini Bu Kadis baru Pak. Beliau masih sekretaris, masih PLT di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti definitifnya beliau juga. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan etikat kami akan berkoordinasi dengan para pihak untuk mewujudkan MOU kerjasama sebagai ikhtiar kita membangun generasi yang lebih maju lagi. Demikian sambutan saya ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena tadi Pak Harken sudah berpantun, Pak Asep juga sudah berpantun, walaupun orang Sunda tapi pintar berpantun, dan saya tidak menyiapkan pantun Pak. Jadi saya ganti dengan cerita, boleh ya? Saya bercerita saja. Cerita ini mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita, dapat kita ambil pembelajarannya, dan juga untuk teman-teman yang sudah mendengar, mudah-mudahan ini sebagai penyegaran saya. Cerita ini tentang leadership, tentang kepemimpinan. Jadi agak-agak ceritanya agak-agak ke zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang besar. Jadi raja mempunyai seorang putra mahkota. Saking sayangnya raja sama putra mahkota ini tidak pernah keluar dari istana. Putra mahkota hanya memelihara seekor monyet. Monyetnya dilatih sampai sedemikian rupa, kemudian monyetnya bisa berbicara. Ini cerita, jadi bisa tergantung yang membuat cerita ya. Biasanya burung beo yang bisa bicara, ini monyet bisa berbicara.
Jadi sistem kepemimpinan raja juga tidak pernah keluar istana. Semua hal dipercayakan kepada para menteri. Raja cukup duduk di istana kemudian menerima laporan. Biasanya laporan para menteri asal bapak senang, gitu kan. Begitu ditanya, bagaimana keadaan di provinsi ini? Oh bagus pak. Bagaimana di provinsi ini? Oh mantap pak. Begitu raja mangkat, putra mahkota yang memelihara monyet yang bisa berbicara tadi diangkat sebagai raja. Kemudian putra mahkota berpikir, saya harus ubah pola ini. Saya harus, kalau zaman sekarang, zaman Pak Jokowinya harus belusukan. Cuma beda raja ini dengan Pak Jokowi. Biasanya Pak Jokowi kalau belusukan, wartawan ikut. Kita masyarakat bisa tahu apa kegiatan pemimpin. Raja tidak membawa wartawan. Dia menyamar sebagai rakyat biasa dan hanya membawa monyet peliharaannya, Pak. Jadi pada suatu hari raja turun ke masyarakat dengan menyamar sebagai rakyat biasa, karena raja tidak pernah melihat kehidupan rakyat. Begitu lewat sungai, dia lihat ada seekor binatang, itik, bebek. Dia tanya, ini binatang apa namanya ya? Oh bebek, kata jawab monyet. Oh mantap nih, besok kita jalan ya. Besok dia jalan lagi. Jalan, saking jauhnya masuk ke hutan. Dia lihat lagi seekor gajah. Ini binatang apa namanya? Ada belalainya. Apa telinganya lebar? Oh ini gajah. Oke, besok kita jalan lagi. Besok dia jalan-jalan terus. Lihat lagi binatang yang lehernya panjang itu punya. Oke, besok kita jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya nggak juga gitu kan? Baik, terima kasih kepada Bapak Hasanuddin. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Dinas dan Kebudayaan sekaligus membuka acara yang diwakili oleh Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wan Mansur. Untuk waktunya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pembukaan acara, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Seyogyanya beliau yang membuka acara ini, dan ternyata beliau ada agenda lain mendampingi Bupati Natuna dalam acara musrenbang. Kemudian beliau melimpahkan kegiatan ini pembukaannya kepada saya, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya kata, saya sembah untuk buka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Asep Juanda, Bapak Sunanda. Beliau adalah Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Kemudian yang saya hormati juga Ketua FTBM Kabupaten Natuna Pak Harken. Yang saya hormati pengurus pusat TBM, ini adalah senior saya Pak Muhammad Faisal dan Pak Haris Munara. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Hasanuddin. Kemudian yang saya hormati narasumber kita pada acara hari ini. Kemudian ini yang paling saya banggakan adalah komunitas literasi, atau saya sebut dengan sahabat aja ya, sahabat literasi. Jadi saya baru tahu ini Pak,
ternyata di Natuna ini sudah ada komunitas literasi. Ini hal yang sangat membanggakan sekali. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada hari ini, pagi yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, karena memang kesempatan itu yang sangat susah untuk berkumpul ini atas izinnya, atas izin Allah kita bisa berkumpul di sini. Kita dapat melakukan acara begini, itu atas izin Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi berbicara masalah literasi itu tadi sudah disampaikan definisi singkatnya Pak, adalah kemampuan kita berbicara dan menulis, membaca dan menulis. Itu singkatnya, tapi lebih luasnya lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Arken itu adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menganalisa, untuk mentelaah apa informasi yang kita peroleh dan bagaimana kita menyampaikan informasi itu kembali. Itu sedikit yang dapat saya ini sampaikan, bahwa begitu pentingnya literasi. Jadi dari dulu literasi memang tidak ada. Saya ingat sekali Pak, mungkin saya cerita sedikit Pak ya. Waktu saya kecil, waktu itu SD ya Pak ya, SD. Saya sangat senang sekali ketika ayahanda saya membawa saya ke perpustakaan di Gobak, di Pekanbaru. Tidak ada monyet ya? Tidak ada monyet Pak. Tidak ada Pak. Jadi saya hanya berbagi pengalaman. Jadi setibanya hari Minggu, itu saya tunggu-tunggu Pak. Tunggu-tunggu, ayah saya ada kesempatan nggak pergi ke pustaka itu. Karena di situ saya ingin baca buku yang saya suka itu tentang antariksa, sains, antariksa dengan sejarah. Saya suka, jadi ada dulu buku tentang G30 SPKI itu Pak, ada beberapa bab itu, habis saya baca. Saya suka itu ke pustaka itu. Jadi saya ke sana pakai sepeda ontel dibonceng oleh ayah, itu sekitar 5 kilo dari rumah lah. Dari Kulim itu Pekanbaru ke Gobak. Jadi itu tertanam di benak saya, memang saya sangat suka sekali pergi ke pustaka. Saya juga mengharapkan memang anak-anak daerah kita ini juga suka ke pustaka, karena pustaka sudah ada. Saya memang kemarin itu pustaka dibangun, ada dinas perpustakaan. Hati saya bahagia, ingat memori saya waktu dibawa ayah bonceng sepeda untuk ke pustaka. Sangat senang sekali. Jadi memang saya baru menyadari ini, komunitas ini tadi Pak Arken sudah sampaikan sudah lama sekali. Dibentuk tahun berapa Pak Arken? Kita bergerak dari 2006. 2006. Ternyata sudah muncul 24. Forum baru 2019. Forum 2019. Ini tahun 2022. Sudah cukup lama ternyata. Dan kita sudah banyak memiliki sahabat-sahabat literasi kita. Artinya apa? Artinya kami akan menghimpun ini dari dinas. Bagaimana supaya forum ini bisa lebih berkembang, lebih eksis. Karena apa? Karena kita harus mengembangkan yang namanya budaya literasi. Sekarang ini kan sudah zamannya zaman teknologi, zaman digital. Kalau dulu ya pakai buku, baca kan. Sekarang ada internet. Saya perhatikan anak-anak sekarang itu lebih suka nengok TikTok, nengok YouTube, ya kan? Tapi belum bisa menyaring apa informasinya yang benar seperti apa. Jadi mungkin dengan komunitas ini kita bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik, kepada rekan-rekan, dan kepada juga orang tua, bagaimana kita bisa menimbulkan kembali budaya literasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Asep ya, atas digelarnya acara ini, karena memang acara ini
sangat bermanfaat sekali, memberikan yang namanya pelatihan, berarti memberikan informasi kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat kita, bagaimana kita memahami suatu materi yang akan kita pelajari. Itu ucapan terima kasih kami. Yang ketiga, tadi kami dari dinas juga mendukung untuk kita sudah masukkan juga ke dalam Renstra dan Renja kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar ini bisa berkesinambungan, artinya berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini. Jadi kita akan support kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Mungkin itu saja mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Jadi saya berharap para sahabat mengikuti acara ini dengan sebaik mungkin agar bisa memperoleh pengetahuan, ilmu, sehingga dapat diterapkan untuk paling tidak untuk diri pribadi ataupun bisa disampaikan kepada masyarakat pada khususnya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan komunitas literasi se-Kabupaten Natuna resmi saya buka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih buat Bapak Mansur. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata dari Forum Taman Bacaan Kabupaten Natuna kepada narasumber untuk kami semua. Kepada narasumber, Pak Kadis. Kepada narasumber. Sama-sama aja Pak. Ada yang juga. Sini sedikit. Itu tutup ya. Pak Asad, apa saja nak? Kami yang apanya? Ini dari orang tua yang pada Indo nanti di Natuna. Ya, ini segera ini Bang ya. Bang Adiani. Adiani ada. Bang Heru, sorry. Tapi kejadian ini kejadian yang segera. Kejadian. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu juga disebutkan ya, salah satu penggunaan bahasa Indonesia itu adalah dalam situasi resmi, situasi formal. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam keadaan yang tidak formal, ya bisa saja menggunakan bahasa daerah, ya menggunakan bahasa asing. Kecuali juga dalam formalnya itu hanya celetukan-celetukan ya, nggak apa-apa. Misalnya ketika berkata itu pakai mah, ya, saya mah ada gitu ya. Dan biasanya orang Sunda suka pakai mah ya misalnya. Nah itu ya kalau hanya celetukan dikit yang tidak itu ya tidak sebenarnya tidak jadi masalah. Gitu. Ataupun diksi-diksi yang misalnya satu kata dua kata tidak jadi masalah. Karena ketika kita menulis karya tulis populer pun, kadang kita pun di situ ada diselipkan bahasa asingnya, ada diselipkan bahasa daerahnya, kira-kira. Ya cuma kan dalam bahasa asing dituliskannya miring ya, atau dalam karya tulis ilmiah dituliskannya miring ya. Karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia, kalau ada tulisan kosakata bahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa daerah ya dimiringkan gitu kan. Gitu. Kalau dalam lisan belum ada. Lisan bisa apakah ketika saya berbicara ini ada satu kata berbahasa
asing atau bahasa daerah, apakah kepala saya harus miring juga kan? Jadi belum ada aturan yang baku berkaitan dengan bahasa lisan. Tetap mengajunya ke dalam bahasa tulis juga. Ya. Cuma kalau dalam bahasa tulis itu kalau kita ada kosakata yang bahasa daerah atau bahasa asingnya, ya berarti dimiringkan.